Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, ini adalah Dinamo Cosmos Ori sobat. Kalau saya nyebutnya nih modelnya model donat sobat ya, karena begini dia ya. Dia kerennya tertanam di dalam sobat ya, di dalam. Nah, ini Dinamo Cosmos Ori ini sobat, yang tipe atau model donat ini kelemahannya di sini sobat. Ini klem-klemnya patah sobat ya. Ini ada klemnya, kalau sekali atau dua kali kita buka maka patah sobat. Ini kelemahannya di sini ya. Ketika dia patah maka biasanya kita suka mengelem sobat ya, pakai lem Korea gitu di sini ya. Tapi itu tidak kuat sobat, tidak kuat. Nah, seperti ini nih. Nah, nanti sobat ya, nanti kalau dia berputar sobat, kemudian ini akan renggang sobat ya, renggang ini. Karena kekuatan dari magnet ini kan kenceng ya, tekanannya kencang, kemudian renggang sobat. Ketika ini renggang, terbuka sedikit, maka busing depan dan busing belakangnya tidak center. Kemudian ini macet sobat. As rotornya macet ya. Kenapa? Karena rotornya dia menyentuh ke keren sobat ya, di dalam sana ya. Sehingga as ini macet total sobat. Nah, jadi saran saya apabila sobat memiliki Dinamo Cosmos yang ori model donat begini sobat, sebaiknya kita kasih skrup aja sobat ya. Kita ganti pakai skrup sobat. Di mana letak skrupnya? Coba lihat ini sobat. Di sini ada lubang-lubang pin ini ya, lubang-lubang pin ini ada 5 di kanan ini, kemudian ada 5 di kiri gitu sobat ya. Coba kita kasih 4 aja sobat ya, 4 skrup ya, skrup kayak begini sobat nih. Nah, ini skrupnya kecil sobat ya, jangan gede ya, kecil, supaya dia masuk ke sana. Kemudian kita skrup ya, supaya tidak bergerak sobat ya, antara tutup depan dan belakang, supaya tidak bergerak gitu ya. Nah, di manakah letaknya skrup ini sobat? Di manakah letak skrup ini sebagai pengunci tutup dinamo? Coba kita lihat sobat ya. Kalau di sini kanan ada 5, di kiri ada 5, maka coba kita kasih 2 kanan 2 kiri sobat. Nah, ini simetris ya. Nanti akan kita taruh di sini sobat. Nah, ini kita kasih tanda. Kita kasih tanda sobat. Di sini kita kasih nanti skrup ya, tuh. Kemudian di kanan juga di sini tuh ya. Kemudian yang di kiri adalah di sini. Nah, begitu. Nanti lubang-lubang pen ini kita bikin lubang gitu sobat ya, kita bikin lubang, kemudian kita skrup sobat supaya kuat ya dan tidak bergerak begitu. Oke, langsung kita eksekusi sobat ya. Ini pennya kita buka dulu. Ya, kapasitor ya, skrupnya kita masukkan lagi. Kemudian gearbox kita lepaskan, ada 3 baut sobat. Oke. Ya, kemudian ini sobat kita gunakan obeng bekas motor ya sobat ya, obeng motor. Kemudian ujungnya kita lancipin sobat ya, kita lancipin ya, tuh kita asah dengan batu asahan. Kemudian karena ini dilem nih sobat nih, ini oleh pemiliknya atau oleh servis yang lain dilem ya, supaya dia tidak bergerak. Ini sebetulnya bergerak sobat, tidak kuat ya. Ini kita bongkar ya sobat, tuh kita pakai ujung obeng ini kita bongkar ya sobat ya, tuh ya. Oke, tuh ya. Jadi kalau dilem pakai lem Korea nggak kuat sobat, nggak kuat ya. Oke, tuh. Nah ya, setelah terbuka tuh, coba ini kita lepaskan kapasitornya sobat. Oke, kapasitor kita lepaskan sobat. Dia menggunakan 1,8 mikro sobat ya, untuk Cosmos model donat ini sobat. Nah, kemudian kita tahu yang akan kita bobok adalah ini sobat ya, 2 di kanan 2 di kiri. Nah, ini yang kita bobok sobat ya, tuh. Ini yang kita bobok, kita kasih tanda sobat, tuh, depan belakang tuh. Oke, selanjutnya kabelnya kita lepaskan sobat ya. Ini kabelnya kita dorong ke dalam, kemudian tutupnya kita tarik ke luar. Nah, begitu.
Ya tuh. Ya ini kita angkat rotornya. Tuh as rotor. Nah kita besarkan dulu sobat. Ya ini depan dan ini belakang sobat. Ya kalau yang sebelah sini dia ini rata sobat ya, berlobang. Kemudian yang sebelah sini juga berlobang sobat tuh, berlobang ya. Kalau yang sini, nah dia ini yang sebelah sini dia nonjol, kemudian yang sebelah sini adalah berlobang sobat tuh ya, berlobang ya. Nah yang tonjolan ini nanti kita papras sobat ya, kita papras kemudian kita buat lobang ya, kita papras kemudian kita buat lobang sobat, artinya kita bikin lobang semua sobat. Nah, caranya ambil balok gitu sobat, ambil balok ya. Nah ini, nah kemudian yang nonjol ini sobat, ini kita papras ya. Nah ini tuh kita papras. Ini saya menggunakan obeng motor sobat ya, yang ujungnya kita lancipin sobat. Ini lancip sekali ya. Coba ini kita papras sobat. Caranya begini ya tuh. Kita pahat. Tuh bisa sobat ya. Karena dia gampang sekali sobat tuh. Tuh. Ya, kita papras sobat. Tuh kebuka. Kemudian satu lagi nih kita papras sobat, karena nanti akan kita bikin lubang begitu ya. Tuh langsung terbuka sobat. Ini sangat mudah sobat ya, jadi tidak menggunakan bor juga gampang lah, ini gampang. Ya selanjutnya sobat, siapkan sekrup ini sobat. Tuh ya, baut sekrup. Nah kayak begini sobat, baut sekrup. Ukurannya ya panjangnya ini, panjangnya 30 mili atau 3 cm gitu sobat. Kemudian diameter atasnya ini 3 mili sobat ya. Ya panjangnya 3 cm, kemudian diameternya 3 mili sobat. Ini untuk apa? Untuk ini sobat, kita bikin lubang di sini. Nah kita lihat yang kita kasih tanda nih sobat. Kita kasih tanda, kemudian ini kita lubangin sobat. Nih, tuh ya, kita lubangin begini sobat. Kemudian kita sekrup. Ya, kita bikin lubang sobat tuh. Tuh, dia berlubang ya. Tuh. Oke tuh. Ya setelah dia tembus ya kita keluarin lagi sobat, karena kita tujuannya membuat lubang aja ya. Ya kalau sobat bagaimana dengan bor ya silahkan sobat. Jadi inilah cara bagaimana tidak menggunakan bor gitu sobat ya. Kita bikin lubang tuh, masuk tuh. Nah begitu sobat tuh, setelah tembus kita keluarin lagi sobat, kita keluarkan lagi ya. 2 sudah lubang. Kemudian sebelah sini ini juga sama ya, kita bikin lubang tuh ya. Ya setelah itu kita putar, kita keluarkan lagi tuh hasilnya. Yang sini satu lagi nih tuh ya. Setelah tembus lubangnya kita putar supaya dia lubangnya bagus ya, kita keluarkan tuh ya. Kira-kira begitu sobat ya. Ini sekarang yang sebelah belakang ini sobat, coba dari sini sobat nih ya tuh. Oke, kita putar supaya lubangnya bagus. Kemudian kita keluarkan tuh yang sebelah sini tuh. Terus kita tembusin, kita putar, keluarkan.
Ya, kita putar terus tuh, kita putar supaya lubangnya bagus, kita keluarkan. Oke, selesai sobat. Ya, jadi menggunakan skrup ini sobat ya, skrup ini ya tuh. Ini kebetulan skrup ini dratnya drat kasar sobat ya, jadi mudah ya masuknya ya. Oke, kabelnya kita masukkan lagi. Kita coba dulu sobat. Nih di sini ada tandanya ini sobat ya, belahan ini supaya ketemu sobat, depan belakang. Tuh kita tekan. Ya, kita ketok sobat ya, pinggir sininya kita ketok. Ya tuh, kita lubangin lagi pakai skrup yang tadi ya, supaya dia tembus sobat. Nah begini ya, tuh tembus ya. Kita keluarkan lagi, kemudian yang sebelah sini tembus sobat ya, yang kita keluarkan lagi. Ini sebelah sini tembus ya, kita keluarkan lagi ya. Satu lubang lagi yang ini ya, tembus tuh, kita keluarkan lagi. Kita skrup ini ada berapa jenis skrup ini ya, kita coba yang mana yang pas gitu ya. Ini ada yang kecil sini, ini ada yang rada besar ya. Ya, panjang skrup sekitar 8,5 mili sobat ya, 1 cm kurang, 8,5 mili sobat. Kemudian diameter skrupnya ini kecil nih sobat. Tuh, diameter skrupnya 2,5 mili sobat, 2,5 mili ya, kecil ya. Nih. Ya kalau sobat bingung bagaimana skrupnya yang kecil ya sobat ya, yang penting dia masuk ke lubang ini dan tidak terlalu besar gitu sobat ya. Nih. Secara bersilang sobat ya, kalau yang depan dari sini, dari depan begini, nanti yang sebelah sininya coba ini, nah sebelah sininya kita dari belakang sobat ya, begini ya. Ya, sekarang kita lap sobat dengan tisu dan bensin. Jadi tutorial kita kali ini sobat, saya ingin membahas masalah skrup sobat ya, skrup pada tutup dinamo ini ya. Karena untuk tipe yang donat ini sobat, ini mudah patah ya klem-klemnya, sehingga kalau sobat paksakan dia bisa mutar sobat, tapi nanti di tengah jalan dia akan macet sobat ya, karena renggang ya, karena jadi renggang ini, tidak kuat gitu sobat ya. Kita kasih Nicogress sobat, sedikit saja di dalam lubangnya ini, putar. Oke ya, Nicogress dari mana Nicogress? Silahkan beli di toko online, ada sobat. Kemudian asnya nih, ringnya kita tarik ke depan dulu sobat, tarik ke depan begitu. Kemudian belakangnya kita kasih Nicogress. Kemudian kita dorong ringnya. Kemudian di sebelah depannya kita kasih juga Nicogress. Kemudian sebelah belakang juga sama. Nih. Tuh ring yang tipisnya kita taruh di depan dulu begitu. Kemudian belakangnya kita kasih Nicogress. Ya, sedikit saja. Tuh, kita dorong. Ya, kemudian depannya kita kasih Nicogress. Ya, oke. Kemudian kapasnya nih kita kasih, ini oli subbreaker sobat ya, oli subbreaker motor nih saya pakai, warnanya merah sobat. Kemudian di bushingnya kita kasih 2 tetes.
Ini juga sama, kita kasih oli subbreaker sobat, warnanya merah ya, tuh. Kemudian dalam bushingnya kita kasih 2 tetes. Oke. Kemudian di asnya juga kita kasih 2 tetes, dibalik 2 tetes, di belakang 2 tetes, dibalik 2 tetes. Oke, sip. Ya, kita masukkan sobat, putar. Ya, masuk tuh. Kemudian kita tutup, kita tekan. Oke. Tuh. Kemudian kita luruskan sobat, ini ada coakannya nih ya, kita luruskan tuh. Kemudian kita ketok-ketok di sininya sobat ya, ini ketok ya. Oke, tuh. Kemudian kita skrup ya, kita arahnya bolak-balik sobat ya, supaya ada kekuatan begitu sobat. Nah, sambil disekrup sobat, sambil ditekan oleh tang sobat ya, di sininya ya. Nah, begitu sobat ya, kita tekan ya. Tujuannya supaya ditutup belakang tidak bergeser gitu sobat. Oke, tuh. Nah, kemudian di seberangnya kita balik di sini dari arah belakang. Ya, kemudian kita tekan pakai tang supaya tutup belakangnya tidak bergeser sobat. Tuh, selesai. Tuh. Tidak perlu pol sobat ya, yang penting dia tembus dulu ya. Udah cukup segini juga. Kemudian sebelah sini kita balik lagi sobat dari arah depan. Ya, setelah dia masuk sedikit, kita tekan begini. Ya, oke, sip. Nah, bolak-balik sobat ya. Kemudian yang satu lagi sobat, kita balik ya, dari arah belakang begini. Tuh, setelah dia masuk, kita tekan oleh tang ini. Kita tekan pakai tang. Oke, selesai sobat tuh. Ini dia hasilnya sobat ya. Jadi cara nyekrupnya bolak-balik sobat, bolak-balik supaya ada kekuatan sobat. Ini kuat sobat, sudah paten ya, jadi tidak bergerak lagi dia. Kemudian kita ketok sobat, kita lihat dia arah miring kemana, kita ketok sini. Nah, kita putar, lancar sobat tuh. Ya, kalau dirasakan masih kurang lancar juga asnya, kita ketok dari belakang sobat, jangan ragu-ragu. Tuh. Ya, makin lancar tuh. Kita kasih di depan 2 tetes oli subbreaker sobat ya, warna merah. Belakang 2 tetes. Ya, kita putar tuh. Kita pasang gearbox sobat. Klem kabel ini masangnya begini sobat tuh. Ya, kira-kira di sini atur saja. Selesai sobat tuh. Ya, bautnya jangan terlalu padat sobat ya, cukup saja. Kemudian kita putar asnya sobat. Tuh, masih tetap enteng. Apabila dia menjadi berat, tinggal diatur baut ini sobat ya, ketiga bautnya dikendorkan dikit. Oke, selesai sobat tuh. Kemudian kita lap sobat tisu dan bensin, karena di sini banyak minyak-minyak sobat ya yang tercecer. Tuh, selesai sobat. Kita pasang pennya. Oke, selesai sobat tuh. Ini dia hasilnya sobat ya. Jadi ketika kita pasang skrup sobat, kita pasang skrup, jadi
antara tutup depan belakang tidak akan dia terbuka lagi sobat ya. Kemudian jangan lupa masang skrup ini bolak-balik sobat ya. Nah ini depan, ini belakang, kemudian ini depan dan ini belakang. Nah begini tuh. Ya sekarang kita cek kapasitornya sobat. Ini nilainya 1,8 mikro sobat ya. 1,8 mikro. Apakah ada 1,8 mikro? Jangan lupa ini knopnya kita pindahkan ke sini. Nah ke kiri ya. Kemudian ini karena ini nilainya 1,8 kita taruh di 2 mikro aja sobat. 2 mikro sini ya. Atau 2 farad. Ya ini kita tempel. Kemudian yang satu jangan dipegang sobat ya. Ya 1,3 sobat. Ini ngedrop ya. Ngedrop kita ganti baru sobat. Ini kapasitor baru sobat. Ya, kita tutup ya, kemudian kita bakar. Kemudian kita bakar. Oke, selesai sobat. Ya sekarang kita tes sobat. Kemudian ini kita kasih tanda. Nah begitu ya, 2 kabel dari colokan ini ada coklat dan hijau, boleh bolak-balik sobat karena ini arus listrik ya, AC. Kemudian dari dinamo kita ambil kabel setrum sobat. Untuk Cosmos adalah biru. Tuh. Kita sambung kabel colokan yang mana saja bolak-balik tuh. Kemudian satu lagi dari colokan kita sambung ke speed sobat. Kita cari speed yang rendah aja ya. Speed 1 warna abu. Ya, speed 1 warna abu. Tuh. Kemudian speed 2 dan speed 3 kita bendel begini sobat. Tuh, gitu ya. Tuh. Nah, 2 kabel dari colokan jangan beradu sobat. Oke, ini kabel jangan dipegang sobat karena mengandung arus listrik. Ya, kita colokan ke listrik. Oke. Langsung berputar sobat. Awas ini jangan dipegang sobat. Kabel ini mengandung listrik ya. Ya, berputar sobat. Tuh. Oke, kita cabut. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya sobat, kenapa speed 2 dan speed 3 tidak dicoba sobat? Ini otomatis berjalan sobat ya. Otomatis dia berjalan. Kenapa? Karena dalam sistem rangkaian di skema penyambungan lilitan sobat, apabila salah satu kabel ini tersambung maka dia akan tersambung semua sobat. Apabila ini putus satu maka semua akan putus ya, karena ini saling menyambung sobat ya di dalam skemanya. Ada di dalam konten saya tentang skema penyambungan lilitan. Oke, demikian tutorial kita sobat, bagaimana cara ya memodifikasi klem daripada tutup dinamo ini sobat ya. Yang tadinya menggunakan dia klem sobat ya, kemudian ini patah klemnya, dan apabila kita lem dengan lem Korea sobat maka dia akan bergerak sobat ya, kemudian bergeser tutup depan belakang, kemudian ini as rotornya macet gitu sobat ya. Nah ini sudah kita ganti dengan sistem baut ya atau skrup. Nah, ini tentunya kita menggunakan adalah skrup ini sobat untuk melubangi gitu sobat ya. Nih. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.